Studio animasi Pixar sekalinya bikin film, pasti bagus. Mau karakternya mainan kayak mobil, serangga, sampai monster-monster nggak jelas kayak gini, tapi tetap aja banyak yang nonton dan banyak yang suka. Bisa aku bilang, Pixar ini rajanya film animasi dunia. Terus kenapa ya Pixar kalau bikin animasi itu bisa selalu bagus? Apa karena sumber daya animator mereka yang terlalu jago-jago? Atau karena mereka ini pionir di dunia animasi 3D, makanya lebih unggul? Atau jangan-jangan mereka punya resep rahasia tersendiri yang selalu ditaburin di tiap-tiap filmnya? Nah, karena hal ini seru banget untuk dibahas, maka dari itu aku, Lajunta, sebagai orang penikmat animasi, sekaligus orang yang penasaran sama dapur dunia peranimasian, bakal mencari jawaban ini sampai lengkap. Jadi, kamu wajib tonton video ini sampai selesai. Pixar sama film Toy Story merupakan kombo maut yang bikin industri animasi dunia jungkir balik dan jadi titik awal dunia menuju era animasi modern yang kita nikmatin sekarang. Soalnya film Toy Story ini jadi film animasi pertama dunia yang seluruhnya dibuat sama komputer atau CGI. Dan zaman segitu cuma Pixar yang bisa. Ya emang ada beberapa studio lain yang sempat bikin animasi pendek pakai CGI juga, kayak Reboot tahun 1994. Tapi dari segi visual, jauh banget dibanding apa yang dibuat Pixar lewat Toy Story. Dan itulah momen dimana Pixar nggak cuma jadi pelopor, tapi juga langsung naikin standar satu level lebih tinggi peranimasian di dunia. Karena setelahnya studio-studio animasi lain juga langsung ikut-ikutan untuk ngebuat film animasi full CGI juga. Misal kayak studio DreamWorks langsung gaspol buat film Ants di tahun 1998. Tapi ya tetap aja Pixar kelihatan beda kelas. Tapi kalau ditarik mundur, Pixar ini juga nggak tiba-tiba muncul langsung ngeluarin film Toy Story. Pixar di tahun-tahun sebelumnya juga udah sempet bikin beberapa animasi pendek kayak Luxo Junior yang jadi ikonnya Pixar, Red's Dream, sampai Tin Toy yang jadi awal mulanya Toy Story, yang mana ceritanya mirip-mirip tentang mainan yang bisa hidup kayak gini. Dan dari eksperimen beberapa animasi tadi, makanya Pixar bisa ngebuat film Toy Story yang jadi masterpiece di dunia peranimasian kita. Dan nggak banyak orang yang tahu kalau sebenarnya awal mulanya Pixar itu bukan studio animasi, melainkan cuma tim komputer doang dengan nama The Graphics Group yang jadi bagian dari Lucasfilm, punyanya Om George Lucas yang ngebuat film Star Wars. Fokusnya waktu itu ngebangun teknologi digital buat bantuin efek visual film-filmnya Om Lucas tadi. Dan akhirnya tim tadi di tahun 1985 dibeli sama Om Steve Jobs yang akhirnya diganti namanya jadi Pixar yang kita tahu sekarang. Dan mulai kerjasama bareng Disney tahun 91 dan resmi jadi bagian dari Disney tahun 2006. Tapi perjalanan Pixar yang keren ini belum jadi jawaban kenapa film-film mereka bisa selalu bagus. Karena sebetulnya Pixar itu punya resep rahasia di tiap filmnya, yaitu resep rahasia Pixar untuk menghasilkan film-film animasi yang kualitasnya selalu bagus itu ada di kekuatan ceritanya, cuy. Serius, di Pixar cerita itu segala-galanya dan proses nulisnya tuh nggak main-main. Satu ide bisa ditulis ulang puluhan bahkan ratusan kali. Contohnya kayak di film Up, awalnya itu nggak ada rumah balon kayak yang kita tahu sekarang, tapi tentang kerajaan terapung di atas planet alien. Beda banget kan? Terus contoh lainnya kayak di film Toy Story, Woody awalnya ditulis sebagai karakter yang antipati, nyebelin, dan otoriter banget, sampai akhirnya harus dirombak total sampai kayak Woody yang kita kenal sekarang. Dan Pixar ngelakuin ini bukan untuk ngebuat cerita yang sekedar bagus, tapi mereka ngebuat cerita yang bener-bener pantas untuk bertahan. Ada beberapa hal yang aku suka banget dalam penulisan cerita di Pixar. Contoh sederhananya adalah dengan penerapan formula apa jadinya, tapi formula ini simpel tapi gokil. Pixar hampir selalu mulai nulis cerita mereka pakai formula premis singkat dan absurd tapi penuh makna ini. Kayak di film Toy Story, apa jadinya kalau mainan tapi punya perasaan? Di film Monster Inc, apa jadinya kalau monster tapi takut sama anak kecil? Dan di Inside Out, apa jadinya kalau emosi tapi punya emosi? Premis mereka tuh aneh-aneh, tapi dari keanehan itulah cerita manusiawi bisa tumbuh. Dan setelah dari premis itu, Pixar juga punya formula yang bagus banget untuk mulai nulis ceritanya. Di mana terdapat 22 prinsip dasar penulisan yang disusun sama Mbak Emma Coates, mantan storyboard artisnya Pixar. Dan aku bakal ambil 3 aja ya, soalnya kalau aku bahas semuanya bakalan kepanjangan di video ini. Yang pertama, ada di pembuatan kerangka penulisan yang simple banget. Pakai formula ini. Pada suatu hari, tiap hari, tapi suatu hari, karena itu lagi, sampai akhirnya. Contoh penerapannya aku ambilin dari film Toy Story. Nih, pada suatu hari, ada seorang mainan koboi bernama Woody yang jadi pemimpin dan mainan favorit anak bernama Andy. Tiap hari, Woody hidup tenang sebagai pemimpin mainan.
merasa punya posisi aman dan dihormati oleh semua mainan lainnya. Sampai suatu hari, Buzz Lightyear datang. Mainan baru yang lebih modern dan langsung jadi favoritnya Andy, ngebuat Woody cemburu dan terancam. Karena itu, Woody mencoba menyingkirkan Buzz, tapi malah menyebabkan mereka berdua jatuh keluar dari rumah dan terpeleset. Dan karena itu lagi, mereka harus berjuang bersama, melewati berbagai rintangan di dunia luar. Hingga akhirnya, Woody menyadari bahwa menjadi pemimpin bukan soal jadi yang paling disukai, tapi soal menjaga sesama mainan. Nah, kelihatan sederhana kan? Tapi justru di situ kuncinya. Kerangka mudah untuk dipahami dan bikin kita fokus ke perubahan karakter dan konsekuensi dari tiap pilihan. Pixar ngerti satu hal penting, yaitu cerita yang bagus bukan soal plot yang ribet, tapi soal transformasi yang jujur dari tiap karakternya. Yang kedua, kita bakal lebih ngefans sama karakter yang ngalamin susah dulu daripada yang langsung sukses dari awal. Pixar ngerti banget prinsip ini. Mereka nggak pernah bikin karakter yang langsung keren, sempurna, atau jagoan dari awal. Yang mereka pilih justru karakter yang cacat, bermasalah, tapi mau belajar. Contohnya kayak si Woody di Toy Story tadi. Pemimpin iya, tapi juga cemburuan, egois, bahkan manipulatif. Tapi kita lihat sendiri, dia pelan-pelan belajar ngerelain posisinya demi teman-temannya. Terus ada Remy di Ratatouille, dilarang masak karena dia tikus. Tapi dia tetap masak diam-diam karena itu bagian dari jiwanya. Terus Marlin di Finding Nemo, terlalu protektif karena trauma. Tapi dia berani ngelawan laut dan ngeluarin sisi liarnya demi anaknya. Dan kenapa kita suka karakter kayak gini? Karena mereka manusiawi. Gagal itu biasa. Salah itu pasti ada, dan proses mereka buat bangkit lagi itu yang bikin kita ngerasa lebih relate sama karakternya. Dan karakter Pixar juga nggak ngajarin kita buat jadi sempurna. Mereka ngajarin kita buat mencoba lagi, bahkan setelah gagal berkali-kali. Yang terakhir ada, kasih karakter kamu tantangan yang paling bikin dia nggak nyaman. Dan Pixar tuh jago banget soal ini. Mereka hobi banget ngebanting karakter ke situasi yang justru bertolak belakang sama kelebihan atau zona nyamannya. Contohnya, Sully di Monster Inc. Monster paling ditakutin seperusahaan, malah disuruh ngurus bayi manusia. Wall-E, robot kecil pengumpul sampah, kerjanya ngupek-ngupek sampah sendirian, tapi tiba-tiba ditodong tugas selamatin seluruh umat manusia. Joy di Inside Out, emosi yang paling positif, paling semangat, paling cerah, tapi dia dipaksa belajar bahwa kadang kesedihan itu perlu. Tantangan di sini bukan sekedar drama untuk seru-seruan, tapi justru karena tantangan dan ketidaksiapan inilah karakter bisa tumbuh. Karakter Pixar berkembang bukan karena mereka menang, tapi karena mereka dipaksa keluar dari zona nyaman dan berubah. Dan kita suka nonton itu karena ya realita hidup juga gitu. Kadang tantangan yang paling nggak kita pengen, itu yang paling bikin kita jadi versi yang lebih baik dari kita sendiri. Dan pinternya Pixar ini juga nggak cuman bikin film untuk dinikmatin sama anak-anak aja, tapi bahkan juga buat orang dewasa. Pixar ngerti banget bahwa di setiap filmnya bisa punya banyak makna tergantung siapa yang nonton. Dan lagi di fase hidup yang mana. Anak-anak nonton Cars buat lihat balapan seru, Bill bisa ngomong dan penuh aksi banget. Tapi orang dewasa, mereka ngeliat Cars soal kehilangan kejayaan dan belajar untuk nerima perubahan hidup. Coco kelihatan warna-warni, karakter lucu, musiknya seru. Tapi di balik itu ada tema keluarga, warisan, dan masalah kehidupan yang belum selesai. Up dimulai kayak film petualangan rumah terbang, balon warna-warni. Tapi menit-menit awal justru dikasih cerita cinta, pernikahan, hingga sampai kehilangan yang benar-benar ngena banget. Pixar ngasih ruang buat penonton merasakan cerita dari sudut pandang masing-masing. Dan itulah kekuatan sejati Pixar, yaitu cerita yang bisa tumbuh bareng sama tiap-tiap penontonnya. Pixar dari awal buat film Toy Story tahun 1995 sampai sekarang udah hampir 3 dekade produksi baru bikin total 27 film animasi aja. Tapi dari 27 filmnya, 11 film Pixar menang penghargaan Oscar. Ini gila, hampir setengah produksi filmnya semua dapetin penghargaan Oscar. Beda banget sama studio-studio lain yang mungkin bisa produksi film lebih banyak daripada Pixar. Kayak DreamWorks Animation yang udah ngerilis lebih dari 44 film animasi. Hampir 2 kali lipatnya film Pixar. Tapi yang menang Oscar cuma 3 film aja. Terus dari studio animasi gede lainnya kayak Sony Pictures Animation cuma menang 1 kali. Dan bahkan sekelas studio Illumination yang ngebuat film Minion bahkan sama sekali belum dapat penghargaan Oscar. Dan ini jelas banget nunjukin produksi dari studio Pixar bener-bener mentingin kualitas daripada cuma rilis film baru tapi cuma setengah-setengah. Dan baru 2 tahun berturut-turut ini aja Pixar absen dari Oscar. Tiap-tiap studio animasi punya ciri khas dan style yang beda-beda. Mau dari segi visual sampai pendekatan cerita. Dan aku tahu selera orang itu beda-beda. Tapi yang jelas menurutku kekuatan Pixar ketimbang studio animasi lain ada di pendekatan ceritanya. Pixar selalu nyentuh tema-tema yang relate, dekat dengan pengalaman hidup, dan pastinya ngena banget.
Beda sama studio lain yang kadang terlalu ngandelin karakter lucu, aksi yang terlalu heroik, atau dunia fiksi yang jauh banget dari realitas. Ya tetap seru sih, tapi feel-nya nggak sedalam ceritanya dari Pixar. Dan jujur nih, itu banyak banget film Pixar yang berhasil bikin aku nangis, kayak Finding Nemo, Ratatouille, Up, Inside Out, dan masih banyak film lainnya yang benar-benar nyentuh dan sengena itu ke aku sebagai penonton. Dan selain pendekatan cerita yang kuat banget tadi, masih ada satu hal lagi yang bikin Pixar ini bisa jadi rajanya animasi dunia, yaitu kita selalu lihat hasil akhir film Pixar yang visualnya selalu bagus, pencahayaan yang realistis, dan karakternya berasa hidup banget. Tapi semua itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Di balik visual yang kita nikmati itu, ada kombinasi antara tim yang super kreatif dan teknologi yang nggak main-main canggihnya. Dan kalau proses nulis ceritanya aja susah banget, apalagi proses bikin animasinya, makin susah lagi. Proses ini nggak cuma bicara soal gerakin karakter ya, tapi soal nyentuh emosi, teknis, dan imajinasi. Jadi satu kesatuan yang bikin kita percaya kalau tiap karakternya itu beneran bisa hidup. Dan untuk mewujudkan itu semua, Pixar nggak cuma ngumpulin para animator di tim mereka, tapi juga ilmuwan teknologi, matematikawan, sampai ahli fisika demi bisa bikin simulasi yang serealistis mungkin, mulai dari gerakan kain, air, rambut, sampai reaksi kimia antar elemen. Semua itu butuh riset mendalam biar mereka paham karakteristik tiap elemen secara menyeluruh. Kayak di film pertamanya, di Toy Story. Dari animasi pendeknya Tiny Toy, mereka belajar banget untuk ningkatin kualitas animasinya, mulai dari cara gerakin mainannya, anatomi manusia, dan bahkan bikin anjing yang kelihatan masih kurang kayak gini itu butuh proses yang rumit. Dan itu udah jadi pencapaian yang gede banget di masanya. Dan seluruh film Pixar itu kayak buku catatan eksperimen. Dan tiap film ngajarin sesuatu yang baru. A Bug's Life, mereka belajar cara gerakin karakter lebih halus. Monster Inc, uji coba simulasi bulu suli yang nyampe 1 juta helai rambut. Finding Nemo, belajar cahaya bawah laut, sama gimana ngewarnain air. Cars, belajar pantulan cahaya di logam. Ratatouille, gabungin air, uap, dan bulu basah. Coco, 8 juta lampu dalam satu shot. Incredibles 2, simulasi tulang, kulit, dan gerakan manusia yang lebih alami. Dan di Toy Story 4, gabungan semua ilmu dari 20 tahun eksperimen mereka. Semua proses tadi di zaman awal pembuatan Toy Story, komputer sama software juga belum secanggih sekarang. Dulu satu komputer untuk ngerender atau ngasilin satu gambar itu butuh waktu sampai 30 jam. Dan total gambar dari satu film Toy Story itu nyampe 114.000 lebih gambar. Dan gila, itu lama banget kalau dihitung-hitung kelarnya. Bisa sampai ratusan tahun. Makanya Pixar butuh 117 komputer yang dijalanin 24 jam non-stop untuk render tadi. Dan untuk mempercepatnya lagi, karena mereka awalnya emang tukang ngembangin teknologi visual, mereka pakai software rendernya sendiri yang namanya RenderMan. Dan semua proses render tadi bisa dijalanin lebih kompleks dan cepat. Dan RenderMan ini terus digunain sampai sekarang. Dan nggak cuma sama Pixar doang, tapi juga banyak studio Hollywood yang juga pakai software ini di film-film non-animasi mereka. Dan semua proses kayak yang dijalanin Pixar tadi nggak akan jalan mulus kalau hardware yang dipakai itu masih cupu ataupun nggak kuat-kuat amat. Karena sebagai orang yang udah pernah terjun juga membuat animasi 3D yang kayak gini nih. Sekai ni Tantan Sinra Densu. Ya walaupun nggak sebesar dan sekompleks Pixar, tapi aku udah bisa ngerasain gimana beratnya proses tadi. Kalau di aku kayak ngebuka file project 3D yang isinya aset-aset 3D yang kompleks banget, ngeload, preview, sampai edit aset-aset 4K yang bisa puluhan giga, terus mesti multitasking juga untuk cari ide-ide kreatif buat nyusun konten di channelku ini. Pokoknya super ribet dan berat banget prosesnya. Dan biasanya kalau aku udah mulai dikejar deadline dan terpaksa harus jalanin semua kerjaanku tadi barengan, pasti bikin komputerku ngos-ngosan banget. Kadang not responding, terus harus force close di tengah-tengah baru kerja. Bahkan juga sering banget sampai blue screen. Aduh, bikin aku jengkel dan kerjaan jadi kacau balau ini. Dunia kreatif kayak gini tuh, stabilitas sama performa yang kenceng banget itu penting banget. Soalnya kalau sistemnya lambat, ide sebagus apapun bisa lenyap di tengah jalan. Dan karena aku nggak mau diganggu sama hal kayak gituan tadi, makanya aku mutusin untuk upgrade kerjaanku jadi lebih cepat dan lebih produktif lagi. Aku pun cari-cari tahu SSD yang terbaik, yang bisa handle semua kerjaanku. SSD di sini penting banget karena dibalik performa sistem yang cepat dan responsif,
semua butuh proses dari SSD yang kencang juga. Dimana SSD yang lambat bikin proses penulisan dan penyimpanan data jadi lemot, yang akhirnya berpengaruh ke kerjaan jadi macet-macet. Tapi kalau SSD yang dipakai kencang, semua proses tadi bakalan jalan dengan lancar buat alur produksi lebih kencang lagi. Dan akhirnya aku cobain SSD punya Kingston Fury Renegade G5 SSD ini. Dan setelah aku pasang, boom! Kerasa banget bedanya. Semua masalahku benar-benar bisa beres total. Karena ini bukan SSD kaleng-kaleng cuy. Soalnya Kingston Fury Renegade G5 SSD ini tuh udah pakai teknologi tercanggih yang ada di pasaran saat ini, yaitu PCIe Gen 5 yang punya kecepatan baca sampai 14.800 MB per second dan kecepatan tulis sampai 14.000 MB per second. Buset, itu benar-benar kencang banget. Biar kamu tahu seberapa kencangnya Kingston Fury Renegade G5 SSD ini, langsung aja aku liatin sama SSD ku yang lebih lama nih. Buat copy data file 50 GB ini nih, langsung aja ngebut parah. Beda banget sama SSD ku yang lama yang butuh waktu sampai belasan menit. Dan kalau udah kayak gini, nggak takut lagi pokoknya mau copy atau pindah-pindah file besar-besar lagi. Soalnya sekarang proses transfer file jadi super ngebut banget. Dan dengan kecepatan yang super tadi, itu ngaruh banget buat aku yang suka buka file-file besar. Karena sebelumnya kalau buka itu not responding cuy. Biar kamu tahu seberapa kencengnya Kingston Fury Renegade G5 SSD ini, langsung aja nih, aku buktiin ke kamu seberapa cepatnya Kingston Fury Renegade G5 SSD ini buat ngebuka dan ngeproses file besar pakai Project 3D ku ini. Nih, langsung aja gue buka. Langsung kebuka itu jadi aja. Nggak perlu nunggu nyampe 1 menitan. Buat performa editing video pakai Kingston Fury Renegade G5 SSD ini juga jangan ditanya. Buat import-import file ke aplikasi editing cepet banget kayak gini. Buat ekspor file 4K juga ngebut banget. Dan hampir tiap hari aku selalu pakai Photoshop buat entah itu bikin thumbnail, visual content, eksperimen desain. Dan setelah aku ganti ke Kingston Fury Renegade G5 SSD, semua jadi lebih cepat berkat dukungan direct storage yang ngebuat proses generatif file, pokoknya semua yang berurusan sama generate AI jadi super lebih cepat dan mulus. Dan karena aku kerja di industri kreatif, produktivitas itu udah jadi kebutuhan utama, terutama buat riset, nyusun ide konten, dan ngatur tim yang kerjanya serba digital. Setiap hari aku harus bolak-balik antara aplikasi nulis, browser buat riset, sampai manajemen tim, dan semuanya itu harus jalan barengan. Untungnya, sejak pakai Kingston Fury Renegade G5 SSD, semua jadi jauh lebih mulus. Berkat teknologi ultra low latency-nya, aku bisa multitasking tanpa hambatan. Mau buka banyak tab, pindah-pindah aplikasi, atau loncat-loncat kerjaan, semuanya langsung responsif. Gak ada lagi tuh momen nunggu-nunggu lagi. Pokoknya semua proses jadi lebih cepat dan aku jadi bisa nyelesain banyak pekerjaanku dalam waktu yang lebih singkat. Dan tentunya produktivitasku jadi lebih meningkat. Dan Kingston Fury Renegade G5 SSD ini juga punya daya tahan jangka panjang karena SSD-nya udah didesain buat tahan panas dan workload tinggi. Jadi nggak gampang aus walau dipakai buat kerjaan berat tiap hari. Ditambah lagi dengan kapasitas yang disediain sampai 4 tera. Aku nggak perlu lagi bolak-balik bersihin file-file cuma buat ngasih nafas ke storage lagi. Karena semua file project itu dari mentahan, hasil render, bahkan hasil-hasil revisi pun bisa disimpan dengan lega tanpa harus mikir mau hapusnya yang mana dulu ya. Karena ya udah, sekarang simpen aja semuanya. Soalnya kapasitasnya lega banget. Jadi kalau kamu juga kerja di industri kreatif dan pengen produktivitas jauh lebih meningkat, Kingston Fury Renegade G5 SSD ini adalah jawabannya. Bukan cuma bikin kerjaan jadi lebih cepat, tapi juga bandel, stabil, dan tentunya awet banget untuk pemakaian jangka panjang. Dan SSD ini juga fleksibel banget, bisa dipasang di PC maupun di laptopmu juga. Jadi langsung aja upgrade penyimpananmu pakai Kingston Fury Renegade G5 SSD. Linknya udah aku taruh di deskripsi video ini. Dari keseluruhan film Pixar, emang nggak semuanya berhasil. Ada juga beberapa film yang bisa dibilang gagal. Aku ambil 2 contoh kayak Turning Red sama Lightyear. 2 film tadi bisa rugi sampai ratusan juta dolar dan itu gila. Ruginya triliunan coy kalau dirupiahin. Dari film Turning Red, selain dari faktor pandemi yang ngebuat filmnya nggak bisa rilis maksimal di bioskop dan akhirnya cuma dirilis langsung di Disney Plus, tapi ada juga yang bilang karena temanya ceritanya terlalu spesifik banget. Soalnya ngangkat pubertas dan soal keluarga Asia Amerika yang nggak sesuai gitu. Tapi kalau menurutku filmnya tetap bagus banget. Soalnya tetap ngasih pesan yang ngena banget tentang kesabaran,
percaya diri, dan nilai kekeluargaan. Terus di film Buzz Lightyear, filmnya bisa gagal karena banyak diboikot penayangannya di banyak negara. Karena kaum-kaum woke yang mulai masuk di industri animasi Pixar. Jadinya mereka pengen masukin sentuhan-sentuhan LGBTQ+ ke film-filmnya. Kalau mereka masih mau ngelanjutin pakai LGBT-an ini yang jelas-jelas membuat filmnya rugi, waduh deh, nggak paham lagi aku. Padahal dari segi visual tuh cakep banget, dan ceritanya pun juga oke. Tapi itu tadi ya, gara-gara cuma satu scene mbak-mbak lesbian, bubar deh itu film. Dan aku harap banget semoga industri animasi Indonesia nggak ketularan sama hal itu tadi. Soalnya dari segi ceritanya aja masih banyak banget PR yang harus dibenahin. Tapi kalau soal performa dan alat kerja, nggak usah nunggu-nunggu lagi, karena kita sendiri bisa mulai upgrade dari sekarang. Kayak aku yang udah pakai Kingston Fury Renegade G5 SSD buat bantu kerja kreatifku lebih cepat dan stabil setiap hari. Jadinya langsung aja upgrade penyimpananmu juga pakai Kingston Fury Renegade G5 SSD. Linknya udah aku taruh di deskripsi video ini. Oh ya, biar kamu juga lebih tahu masalah peranimasian di Indonesia, langsung aja lihat videoku yang ini nih, Jumbo Sukses, kok film animasi lain bangkrut, sama kenapa AI Anomali membahayakan umat manusia. Terserah kamu mau nonton yang mana.